Baik, mari kita lanjut lagi masih dengan saya untuk belajar metode elemen hingga. Kita masih tetap di bahasan tentang beban merata pada elemen balok, yaitu untuk mencari beban simpul ekivalen. Baik, pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada gambaran global dua metode, yaitu sampai sini dua metode yang akan kita pakai untuk mencari beban simpul ekivalen. Baik, sekarang yang beban metode pertama, kita akan menggunakan metode kerja ekivalen. Metode ini adalah kelompok yang pertama, yaitu metode sistem gaya ekivalen statis. Nah, prinsip dari metode kerja ekivalen ini tentu memiliki konsep bahwa kerja yang dilakukan oleh beban merata Wx dengan fungsi Wx misalkan yang berpindah sejauh fungsi displacement Vx itu sama dengan kerja yang dilakukan oleh beban diskrit nantinya yang kita cari, yaitu FIY dan MI dengan perpindahan displacement simpul DIY dan VI untuk displacement simpul yang sembarang. Jadi intinya kita menyamakan besaran kerjanya atau usahanya dari beban merata yang awalnya disama dengan kerja oleh beban diskrit dengan perpindahannya. Begitu intinya. Baik, kalau kita ilustrasikan lebih jelas lagi secara teoritikal adalah seperti ini. Jadi misalkan ada beban merata dengan fungsi tertentu Wx pada elemen balok panjang L, ada simpul 1, simpul 2, dia terletak di sistem sumbu lokal X topi dan Y topi. Ini nanti inginnya akan kita cari beban simpul ekivalennya, yaitu beban diskrit yang terdiri dari gaya F, F1Y, F2Y, dan momen simpulnya M1 dan M2. Nah, sehingga dari sini ada dua sistem. Maka masing-masing harus kita cari besaran kerja atau usahanya. Untuk kasus yang ini, maka kerja atau usahanya dapat kita definisikan atau rumuskan dengan W distributed sama dengan perkalian antara gaya yang bekerja, yaitu fungsi Wx dikalikan fungsi displacementnya atau perpindahannya Avx. Nah, kita integrasikan sepanjang elemen itu, yaitu dari 0 sampai L. Panjang elemen adalah L. Nah, ini definisi kerja atau usaha dari beban yang merata. Di sisi lain juga kerja atau usaha yang bisa kita definisikan dari beban diskrit nantinya harus memenuhi ini, yaitu W diskrit sama dengan ada 4 suku, yaitu ya momen dan gayanya, yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah F1Y D1Y ditambah F2Y D2Y. Nah, ini satu besaran usaha yang diakibatkan oleh beban-beban diskrit. Nah, lalu ini harus kita samakan ini besar usahanya, yaitu seperti ini, W distributed harus sama dengan W diskrit. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa mencari ini M1, M2, F1Y dan F2Y dengan merubah displacement simpulnya
yang rotasi dan translasional. Baik, itu secara teoretikalnya. Kita lanjut dengan contoh ya supaya lebih jelas, yang lebih agak simpel. Misalkan ini, tentukan beban simpul ekivalen dari sistem balok sebagai berikut. Jadi ada suatu balok panjang L dengan simpul 1 dan 2 mendapatkan beban terpusat ke arah bawah secara uniform atau konstan W. Nah, ini kita akan berubah menjadi seperti ini, beban-beban diskrit nanti berapa gitu ya yang kita dapat. Nah, ini kita gunakan tentu kesamaan ini, W distributed sama dengan W diskrit. Kita uraikan masing-masing seperti tadi. Yang ruas kiri adalah rumusan untuk usaha atau kerja akibat beban distribusi. Ruas kanan adalah rumusan untuk kerja atau usaha dari beban-beban diskrit dengan perpindahannya masing-masing. Oke, jadi lalu kalau kita masukkan di dalam rumusannya, maka ini kita mengevaluasi yang ruas kiri gitu ya, yaitu dari beban yang terdistribusi. Dengan rumusan ini kita masukkan fungsi gaya meratanya adalah min W, min karena ke arah bawah. Nah, lalu kalau ini sudah kita kalikan dengan fungsi displacementnya, Vx ini kita sudah dapatkan dari perumusan elemen balok yang lalu, seperti ini. Nah, kita kalikan di sini. Kalau kita integrasikan, nanti detailnya integrasinya dapat dilihat di slide berikutnya, akan kita hasilkan persamaan ini. Ini ya. Jadi ini adalah hasil dari penyelesaian dari ruas kiri. Kita lihat perhitungannya yang agak detail. Nanti bisa Anda cermati masing-masing integrasi fungsi beban dikali fungsi displacement. Fungsi bebannya min W dikalikan fungsi displacementnya ini. Nah, dari sini tinggal menyelesaikan integrasinya. Satu-satu kita hitung, kita dapatkan ini. Begitu ya, nanti detailnya silakan dicermati. Nah, singkatnya kita sudah menghitung ruas kiri menjadi ini kan ya. Nah, lalu kita jangan lupa bahwa ini tentu kita sama dengan kan ruas kanan, yaitu ini tadi. Nah, ini lalu kita evaluasi pada tiap-tiap simpul displacementnya, displacement simpulnya. Yaitu misal kita satu-satu, misalkan V1 kita ambil 1, nilainya lainnya adalah 0. Maka kalau di sini kita isi 1, maka yang ada nilainya suku ini pertama. Suku kedua, ketiga, keempat ini akan 0. Sehingga dengan seperti itu disama dengankan dengan ini hasil dari sini tadi, maka tentu kita akan dapat mencari M1. Sehingga M1 kita dapatkan min W dikali L kuadrat per 12. Nah, kemudian dengan cara yang sama V2 kita sama dengan 1, yang lainnya 0. Sehingga ini suku ini yang akan kita cari, ini 0, ini 0, ini 0. Maka berikutnya M2 yang kita dapatkan. M2 dalam hal ini adalah kita dapat W dikali L kuadrat per 12. Nah, berikutnya untuk gaya-gayanya sama kita masukkan D1Y sama dengan 1, lainnya 0. Yang kita akan mendapatkan suku yang ini yaitu F1Y, akhirnya didapat min LW per 2. Berikutnya dengan D2Y sama dengan 1, lainnya 0, maka akan kita dapat suku ini yaitu F2Y sama dengan min LW per 2. Nah, kalau kita lihat di sini ada minus dan positif nilainya. Ini maksudnya seperti ini. Kalau M1 kita dapat nilai minus, ini karena soal yang akan kita selesaikan ini arah bebannya ke bawah. Ini artinya di simpul 1 akan menyebabkan momen ke arah putaran jarum jam. Sementara perjanjian arah positif dari nomenklatur kita
adalah sebaliknya, momen dianggap positif kalau ke arah kiri. Untuk itu di kasus ini karena berlawanan kita berikan minus. Sementara yang M2, kalau kita lihat M2 di sini arahnya adalah berlawanan jarum jam. Ini masih sama dengan di sini arah perjanjian positif sehingga hasilnya positif. Kalau untuk gaya lebih terlihat lagi, ini minus karena dari soal kita adalah ke bawah, sementara perjanjian positif, arah positif ke arah atas, sehingga dikasih minus. Ya, seperti itu ini. Mengapa minus? Baik, sehingga dapat kita peroleh nih semua sudah beban simbol ekivalennya mulai M1, M2, F1Y dan F2Y. Nah, maka dari metode ini kita bisa membuat satu catatan atau kesimpulan tentang metode kerja ekivalen ini. Jadi untuk sembarang fungsi beban atau load function W fungsi X, maka kita dapat mengalihkannya dengan fungsi displacement atau displacement function V fungsi X, lalu mengintegrasikannya untuk mendapatkan beban-beban terpusat, gaya dan momen pada simbol concentrated nodal forces yang digunakan untuk menggantikan beban merata distributed load itu tadi. Demikian metode pertama, sampai di sini dulu. Terima kasih.